Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Syalwa Lestaraina Umbara dengan NPM akhir 232 dari jurusan Agroteknologi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang poster yang berjudul Rendahnya Penggunaan Benih Kedelai yang Bermutu. Baik, sebelum masuk pada pembahasan, saya akan mengajak kita semua untuk membayangkan nih sebentar. Hari ini tanggal 14 dan uang kita sisa 100.000. Lalu kita buka media sosial tentang makanan hemat ala anak kos. Dan ternyata yang muncul itu bahan utamanya gak jauh dari olahan tahu dan juga tempe. Walaupun sederhana, dua bahan itu tuh bisa menjadi penyelamat buat kita sebagai anak kos, betul gak? Tapi di balik makanan yang super sederhana itu ternyata ada cerita panjang banget dari bahan dasarnya, yaitu kedelai. Tempe, salah satu makanan yang biasa kita makan berbahan dasar kedelai. Dan ternyata sebagian besar kedelai yang biasa kita olah menjadi tahu atau tempe itu bukan dari petani lokal kita sendiri. Sebenarnya, Indonesia berpotensi untuk produksi kedelai sendiri. Namun sayangnya, kebutuhan dalam negeri baru bisa dipenuhi sekitar 20% dari produksi lokal. Sisanya 80% masih impor dari Amerika Serikat. Salah satu penyebab utamanya yaitu karena penggunaan benih kedelai bermutu yang masih rendah di kalangan petani. Baik, kita akan masuk ke pembahasan. Permasalahan rendahnya benih kedelai yang bermutu dikarenakan keterbatasan benih unggul bersertifikat. Penggunaannya di tingkat petani masih di bawah 10%. Produsen benih pun sedikit dan juga kapasitas produksinya belum cukup. Lalu yang kedua, ada harga benih lokal yang mahal. Akhirnya, banyak petani yang memakai benih dari hasil panennya sendiri, yang kualitasnya masih tidak jelas. Selain itu, produksi benih bermutu butuh keterampilan dan juga modal yang besar, sedangkan pendampingan dari pemerintah masih minim. Dari permasalahan yang sudah disebutkan tadi, mengakibatkan produktivitas kedelai turun karena benih tidak bersertifikat membuat hasil panen menjadi rendah dan rentan terserang penyakit. Kualitas biji pun menurun, sehingga harga jual menjadi kecil dan pendapatan petani berkurang. Lalu, harga benih lokal yang mahal dan kedelai impor yang mendominasi. Jika kondisi ini dibiarkan, kita akan terus bergantung pada benih kedelai luar negeri. Baik, setelah permasalahan dan akibat yang sudah disebutkan, ada 3 langkah besar yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, meningkatkan ketersediaan benih bersertifikat dengan bekerja sama dengan pemerintah, lembaga penelitian, dan juga penangkar lokal, serta memperkuat sistem distribusi agar mudah diakses petani. Lalu yang kedua, mengatasi harga benih lokal dengan subsidi harga, kemitraan antara petani dan juga koperasi, serta perusahaan benih. Lalu yang terakhir, meningkatkan pemahaman petani melalui program Quality Declared Seed atau QDS, pelatihan, dan juga demplot atau lahan percobaan. Baik, dapat kita simpulkan, kunci utama dari semua solusi ini adalah meningkatkan produksi benih lokal bersertifikat, memberikan subsidi harga, dan juga memberikan edukasi langsung kepada petani. Dengan langkah-langkah itu, diharapkan petani bisa lebih mandiri, hasil panennya meningkat,
dan juga ketergantungan terhadap kedelai impor bisa dikurangi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.